cek sound, cek sound, cek sound. Wait a minute. Who are you? Ini saya bersama Zaid. Muhammad. Nggak ada, gue nggak ada sama ini yang ada Muhammad. Muhammad sama siapa? Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Sekar selaku dosen psikologi konseling yang telah mengizinkan kami untuk membuat tugas konseling ini. Saya Radina Royara Diva Gemar Puspa dan di sini saya bersama Sedang belajar. ya akan mempraktikkan konseling dengan judul Masalah insomnia. Oke. Dadah, thank you. Semoga pada nyaman nontonnya ya. Halo, selamat siang dengan Zaid ya. Yap. Sebelumnya gimana kabarnya sekarang? Nggak terlalu begitu baik. Oh, oke, tadi perjalanan ke sini gimana? Macet ya ke sini. Jauh ya? Ya. Oke. Sebelumnya mungkin boleh perkenalan lebih dalam dulu biar kita sama-sama enak. Oke. Gambaran umum tentang aku sendiri, aku biasa panggil Zaid. Untuk sekarang aku sebagai mahasiswa Budaya Psikologi semester 6. Rutinitas aku sendiri, karena aku seorang mahasiswa, gak jauh dari nugas dan kuliah. Sisanya dalam keseharian aku lebih banyak ngabisin waktu untuk hobi yang memang bisa dilakuin sendiri. Kadang-kala juga aku suka nongkrong kalau misalnya emang lagi sama teman-teman juga gitu. Gitu aja sih mungkin mengenai sedikit profil tentang aku. Oke. Berarti sekarang semester 6 ya, udah mau selesai ya. Ya, semoga cepat selesai. Jurusan psikologi. Bisa baca pikiran orang nih. Semoga saya nggak bisa baca pikiran orang, tapi bisa baca hati orang kayaknya deh. Oke. Sebelumnya aku perkenalan ya, nama aku Yara Diva, bisa langsung dipanggil Yara aja. Jadi di sini aku sebagai konselor kamu dan nanti kita bisa sama-sama nyari solusi atas masalah yang kamu bawa sekarang. Oke. A few minutes later. Sebelumnya kamu udah pernah ikut konseling? Pernah sekali, dan online itu. Berarti udah kurang lebihnya, kurang banyaknya udah mengerti lah ya bagaimana prosedur konseling. Udah cukup paham sih. Kayak di sini aku izin untuk menjelaskan ulang ya bagaimana prosedur konseling. Jadi prosedur konseling itu kita tuh bakal ngelewatin yang pertama itu saya akan mencoba untuk menggali informasi dari masalah kamu. Terus di sini di saat saya menggali informasi ini saya harap kamu bisa terbuka dengan saya dan juga bisa jujur. Tapi nanti jika ada pertanyaan yang menurut kamu kurang enak dan tidak dapat kamu jawab, kamu tidak usah menjawab, tidak apa-apa. Ntar saya akan lewatin ke pertanyaan berikutnya. Setelah itu nantinya kita akan evaluasi dulu masalahnya gimana dan kita akan cari solusi bareng-bareng atas masalah yang kamu hadapi ya. Oke. Sebelumnya konseling ini mungkin bisa lebih dari sekali. Jadi mungkin antara ada konseling kedua ataupun ketiga. Karena kan masalahnya pasti kita akan cari solusi dan berproses. Jadi mungkin bisa jadi lebih dari sekali atau 2 kali. Terus Oke. Saya nggak bisa menjamin kamu datang ke sini akan menyelesaikan masalah kamu, tapi saya di sini dengan penuh support untuk mendukung kamu mencari solusi atas masalah kamu. Oke, saya harap kita bisa kerjasama ya. Saya oke. Sebelumnya saya boleh tahu mungkin apa yang kamu rasain atau mungkin apa keluhan kamu sehingga kamu bisa sampai datang ke sini. Aku mulai dulu dari masalah sendiri dulu. Sekarang aku masalah yang kedua sih kesulitan untuk tidur, dan dari
apa yang aku rasa dari masalah itu tuh pertama gak nyaman. Gak nyaman, gak nyamannya karena memang itu udah ngeganggu juga dari aktivitas keseharian aku, mulai dari sulit untuk fokus, kadang juga memori tuh kayak cepet kabur gitu. Jadi gampang lupa. Dan kadang juga ngerasa jadi apa ya, jadi lebih cemas aja gitu, lebih mudah cemas. Dan ngeri juga sih sebenarnya, takutnya ke fisik aku juga jadi kayak, bukan ke fisik aja sih tapi ke mental juga jadi takut gitu. Gak apa lu mau ngomong apa? Oke, kalau dari gangguan tidur ya, itu kamu gangguan tidur tuh mungkin bisa sampai 1 harian penuh, mungkin misalnya kamu nggak tidur sampai pagi senja, sampai ada aktivitas lagi paginya, atau mungkin kamu bisa tidur tapi berantakan, mungkin jam 5, jam 4 subuh gitu, atau bagaimana? Kalau dari durasinya sendiri, biasa aku pas misalnya emang udah nggak tidur sampai pagi gitu, dan ternyata di pagi itu aku harus aktivitas gitu kan, kayak kuliah kayak gitu, itu aku bisa nggak tidur sampai malamnya. Dan kalau misalnya malamnya gagal gitu lagi, paling benar-benar lama tuh di jam malam 2 hari Itu nggak tidur sama sekali? itu nggak tidur sama sekali ujung-ujungnya, tapi pas di situ udah benar-benar kerasa banget ngantuknya gitu, baru di situ Tapi tetap nggak bisa tidur? bisa di situ akhirnya. Tapi kamu menjalani aktivitas terus setiap harinya? Selama itu, selama kamu nggak tidur itu? Iya. Apa yang kamu rasain? Seperti yang tadi aku udah ceritain juga, apalagi aku kan sebagai mahasiswa juga harus fokus ya, misalnya dari kelas gitu kan, konsentrasi juga harus dijaga, terus juga memori juga, dan itu nggak nyaman aja jadinya. Aku ngejalanin kuliahan itu jadi nggak nyaman karena itu. Kadang juga itu ngaruh ke kayak sakit mata gitu, sakit kepala kayak gitu, dan bawaannya juga jadi lebih mudah kayak cemas. Kayak gitu sih. Kalau misalnya dari pola hidup kamu sebelumnya, kamu ngerasa ada nggak pola hidup kamu yang ganggu gitu, misalnya pola hidup kamu yang misalnya kayak jadi mungkin kamu kurang olahraga, kurang aktivitas banyak, atau kamu merasa kamu udah beraktivitas banyak tapi kamu tetap nggak bisa tidur kayak gitu? Gimana ya, maksudnya dari pola makan atau kayak gimana gitu? Nah, pola hidup yang justru menurut kamu, apakah pola hidup kamu cukup untuk cukup sehat kayak gitu? Ini dari perasaan aku aja ya, kayaknya enggak sih. Kenapa kamu bisa berpikir kalau pola hidup kamu nggak sehat? Mungkin dari karena memang sebenarnya kebiasaan aku untuk tidur malam gadang kayak gitu udah dari SMP. Udah lama berarti? Jadi emang aku orangnya apa ya, jarang ngantuk, kecuali kalau misalnya beres makan ngantuk biasanya. Tapi kalau terkait dengan kayak kurang tidur kayak gitu tuh jarang ngantuk, kecuali kalau udah lama banget gitu baru gitu, atau mungkin kayak capek, benar-benar kayak nguras energi fisik gitu, baru kerasa kayak ngantuk kayak gitu. Terus yang aku mungkin aku juga sekalian validasi ke Kayara mungkin lebih tahu. Aku rasa kayaknya dari pola makan juga deh, soalnya jadi dari jamnya sendiri pun aku makan tuh nggak beraturan. Terus juga aku rasa kualitas dari makanan aku sendiri pun kurang begitu sehat. Dari konsumsi lainnya kayak minum,
Kalau kopi sih aku udah ngurangin sekarang. Cuman memang aku suka alkohol gitu. Hmm, dan kebiasaan apa lagi? Oh, uh, Kamu merokok juga? iya, ya aku juga seorang perokok aktif. Mungkin itu mungkin yang aku sempat menduga mungkin karena itu faktornya. Oke, jadi aku tangkap tadi kamu, maaf ya, mungkin kamu punya pola hidup yang kurang sehat, makan juga kurang teratur ya. Itu makanan apa, kamu konsumsi makanannya gimana? Maksudnya dari jam kan kurang sehat nih, jamnya nggak beraturan. Untuk makanan yang kamu konsumsi itu bagaimana? Aku rasa juga nggak terlalu begitu besar banget sih kayak yang makanan warkop kayak gitu lah. Ya mungkin junk food Kayak makanan gitu seperti ya. oke, kamu juga perokok aktif ya? Perokok aktif, oke. Ini kurang lebih begini. Kamu punya waktu untuk relaksasi nggak sih? Sewaktu apa nih? Nggak, misal kayak kamu punya waktu kayak, kok aku muter-muter sih? Aku bingung. Dari makanan yang kamu makan, kan tadi kamu bilang kamu makannya kurang sehat dan kurang teratur ya polanya. Oke. Makanan itu ada beberapa makanan yang bikin kualitas hidup tuh kurang baik. Kayak mungkinnya kayak makanan-makanan mengandung lemak jenuh kayak gitu. Mungkin kamu ntar bisa ganti makanan yang kamu kalau misalnya emang kamu lapar, bisa ganti ke makanan cemilan-cemilan yang mungkin yang lebih sehat. Mungkin kamu makan buah atau mungkin makan yogurt atau makan Quaker kalau misalnya mau malam hari, karena kalau udah masuk waktu malam hari setelah jam 6-7 malam itu biasanya perut kan juga udah waktunya untuk istirahat ya, jadi mereka biasanya nggak lagi dipaksa untuk bekerja. Nah di saat dia Tactical nuke incoming! Oke, kan tadi kamu bilang makanan kamu kurang sehat ya, dan polanya juga nggak begitu beraturan. Biasanya kamu makannya kalau udah lewat malam masih makan? Kadang kelaparan sih karena nggak bisa tidur semalam itu. Aku biasanya emang ya makan biasanya kalau nggak ke warkop aku bikin mie kayak gitu. Malam-malam makan mie. Iya. Oke, mungkin ada ngaruhnya juga ya, maksudnya kan makan makanan apa namanya, kalau udah lewat jam 6, jam 7, jam 8 malam tuh biasanya itu emang udah tidak dianjurkan untuk makan malam. Soalnya itu bisa mengganggu kualitas tidur juga gitu, terutama makanan-makanan yang mengandung Lemak kayak gitu ya. ya lemak, terus karbohidrat yang berat, yang susah untuk Dicerna gitu ya. dicernanya kayak gitu. Terus juga kalau misalnya udah mungkin udah malam hari, kayak mungkin kamu lapar, kamu bisa ganti ke makan makanan ringan atau cemilan-cemilan yang lebih sehat, kayak mungkin buah, atau mungkin kamu bisa makan kue-keran kayak gitu-gitu sih. Kamu bisa ganti ya pas itu dulu. Tapi kayaknya nggak kenyang ya kalau kayak gitu ya. Kenyang sih sebenarnya kalau kamu makannya porsi yang lebih banyak ya. Mungkin bisa diganti ke situ, atau mungkin yogurt juga kan pada berat ya mungkin. Kayak gitu sih. Aku juga ngerasa sih, soalnya biasanya nih aku kan pernah nyoba untuk atur jam tidur ya. Dan aku coba atur tidur tuh di jam 11, tapi aku makannya itu di setengah 11. Dan itu aku nggak tahu kenapa ini, firasat aku karena aku makan terus malah jadi makin susah gitu, kayak nggak nyaman aja gitu tidurnya tuh. Iya, soalnya kalau misalnya emang makan di jam-jam dekat waktu tidur, biasanya emang jadi ganggu kualitas tidur yang harusnya kamu udah mungkin badannya udah siap untuk tidur kayak gitu kan juga. Terus pencernaannya juga udah siap untuk istirahat, tapi kamu pakai lagi buat makan, jadi mereka mau kerja lagi kayak gitu. Jadi akan mengganggu waktu tidur kamu yang tadinya kamu akan tidur cepat gitu sih. Mungkin kalau emang kamu lapar, bisa diganti sama air putih dulu, atau mungkin makan makanan ringan yang gampang dicernanya gitu sih. Atau kamu
minum ini nggak, minum kopi, kafein teh gitu? Enggak sih, kalau malam untuk minuman kayak gitu aku paling konsumsi juga sedikit. Biasanya kalau cuma emang lagi ngerokok aja, dan kayak nggak banyak banget sih, atau nggak tahu ya emang Sore tetap ngaruh sorenya apa enggak. Kalau sorenya tergantung sih, kalau misalnya emang biasanya aku yang udah pasti ngopi itu kalau misalnya emang lagi sama teman kayak gitu, mm. ya itu sih. Oke, jadi di sini ada dampaknya juga ya kalau misalkan kopi, teh yang berkafein gitu, apa namanya, terutama di waktu-waktu kayak sore, apalagi deket-deket waktu tidur tuh biasanya itu bakal ngeganggu banget kamu buat tidur kayak gitu. Terutama alkohol, kamu minum alkohol? Ya, saya seorang alkoholik. Oke, untuk itu mungkin alkoholnya bisa dikurangin kali ya Kak. Dan atau mungkin kalau emang mau minum alkohol, disarankan untuk tidak dekat-dekat waktu tidur sih, gitu. Biar nggak ganggu waktu tidurnya juga. Gitu. Atau mungkin Kakak punya ketergantungan sebelum tidur harus minum alkohol dulu. Waduh, enggak sih, cuman aku jadi dulu pernah nyoba untuk, karena saking keselnya nggak bisa tidur gitu ya, susah tidur. Biasanya bukan biasanya sih, aku waktu itu nyoba untuk ya banyak-banyakin minum alkohol gitu. Gitu Kak. Iya, tapi beneran bisa tidur gitu. Itu mah mabok Kak, gara-gara mabok tidurnya Kak. Tidurnya karena lemes aja. Iya. Ini gak bener. Biasanya minum alkohol sambil merokok juga. Yap. Nah itu adalah paket komplit ya. Paket Kalau komplit, bisa iya, kamu susah tidur ya ya. kurangin, kan ada nikotin juga. Nah nikotin tuh berpengaruh juga sih sama kualitas tidur kamu kayak gitu. Jadi kamu bisa kurangin lah, atau mungkin ya jauh-jauh dari waktu tidur kamu lah kamu lakuin. Jadi kayak untuk mungkin kalau udah mulai menjelang tidur, kamu jauh-jauhin dari hal-hal kayak merokok mungkin, atau makan, minum, gitu, aktivitas yang bisa mengganggu tidur kamu kayak gitu sih. Terus juga kamu kalau tidur bisa aku saranin pakai lagu-lagu yang tenang, jangan rock ya, yang tenang dengerinnya, Kebetulan lagu-lagu. aku emang kalau nggak yang kalah sih, emang lagi di rumah atau di kosan kayak gitu, biasanya aku emang nyetel musik. Ya, musiknya Tapi genre apa? ya gitu kan, kadang rock, kadang metal gitu, Iya, itu kadang nggak ada yang religi tenang. juga ada, itu religi juga tenang kan. Lagu opi. Cuman dari pengalaman aku, karena aku punya kebiasaan untuk dengerin lagu kayak gitu sampai tidur gitu ya. Nah kalau misalnya si lagunya itu nggak ada, kayak hening gitu, itu malah ngebuat aku nggak nyaman untuk tidur. Bisa ya? Iya, kayak cemas gitu, kan ada yang beda kan. Nah kayak gitu sih, ya aku udah biasa uh, nyetel nyetel lagu untuk tidur gitu. Tapi kalau misalnya lagunya mungkin diganti yang lebih nyaman, yang lebih enak, Aku gimana biasa juga perasaan? kayak gitu. Tapi selama ini berarti tidur selalu pakai lagu, denger lagu. Tapi itu cukup membantu kamu. Nah, gimana ya? Jadi aku kan punya hobi untuk nge-explore musik-musik gitu ya. Nah kadang biasanya aku nge-explore musik tuh aku lakuin buat sambil tiduran gitu, untuk siap tidur gitu. Nah kalau misalnya kayak tiba-tiba, wah ini asik nih gitu. Nah akhirnya aku bangun lagi kayak gitu. Terus aku explore lagunya, aku dengerin duduk gitu sambil ngerokok, sambil baca gitu kayak gitu. Jadi tidur kan. Nah, jadi tidur. Jadi emang kayak gitu. Ya itu besok-besok coba dengerin lagu yang kamu udah tahu dan kamu bisa pakai buat tidur. Mungkin kamu bisa explore lagunya di waktu siang hari mungkin, atau sore hari. Oke, mungkin tadi kan dari faktor eksternalnya ya, kayak kita cari tahu dari pola hidup kamu, pola makan kamu, keseharian kamu. Sekarang mungkin aku mau nanya dari ini, mungkin kamu ada internal yang kamu pikirin, kamu bawa yang terus-terusan mengganggu kamu, yang bikin kamu mungkin jadi susah tidur, itu ada pikiran mungkin? Oke.
pikiran-pikiran memang ada yang ngeganggu sih, dan ada yang memang benar-benar aku rasa itu yang jadi kesulitan aku gitu, membuat aku jadi sulit tidur gitu. Jadi ada pikiran yang datang dari situasi dimana aku paginya tuh harus kuliah pagi-pagi gitu, sementara aku kondisinya sulit untuk tidur. Dan misalnya aku karena aku pengen tidur gitu kan biar kuliah bisa nyaman gitu, di jam 12 malam tuh aku udah ketiduran gitu. Nah, karena aku sulit tidur kan, itu sejam 2 jam gitu nggak kerasa kan. Dan aku tahu, begitu aku tahu itu udah jam 2 malam, aku masih belum tidur, itu makin ngebuat aku nggak nyaman. Dan Makin kepikiran ya. ya jadi pokoknya jamnya makin makin ngedeketin jadwal kuliah itu makin ngebuat aku nggak nyaman gitu. Kadang kesel sendiri kan karena nggak bisa tidur gitu. Mungkin kayak gitu dari pikiran aku. Selain faktor karena kepepet kamu waktu kuliah, apa mungkin kamu punya pikiran sendiri kayak ada masalah yang lagi kamu hadapin gitu, atau mungkin ada sesuatu yang lagi kamu pikirin terus yang kayak bikin kamu mengganggu selain jam tidur gitu, kayak ganggu ke aktivitas kamu juga kayak gitu? Ada kayak pikiran-pikiran yang memang maksa aku, nggak tahu ya, tapi seolah memaksa aku untuk menganalisa aja gitu, analisa masalah kayak itu tuh kayak gimana sih gitu. Bagi aku itu seolah maksa gitu. Aku rasa ya sekarang aku jadi paham masalahnya kayak gimana, faktornya kayak gimana, solusinya kayak gimana. Cuman sadar juga dengan tantangannya nggak mudah bagi aku gitu ya. Aku pengen minta tolong untuk coba strateginya gimana ya, jadi kehidupan aku atau keseharian aku tuh benar-benar bisa mengarah terhadap perubahan yang aku inginin gitu, untuk ya jadi lebih sehat aja gitu. Oke. Mungkin ada beberapa strategi dari aku yang bisa kamu coba ikutin nantinya ya. Kamu coba paksain tidur di atas, jangan sampai tidur di atas jam 11 atau jam 12 malam. Biasain mulai tidur dari jam 10 atau mungkin maksimal jam 11. Kamu paksain untuk tidur, terus mungkin kamu biasakan untuk bangun pagi, karena kan badan tuh kalau misalnya udah bangun siang tuh pasti lah capek kayak gitu. Jadi kamu bisa bangun pagi, terus kamu mungkin bisa beraktivitas pagi, olahraga dikit-dikit, mungkin ya stretching badan yang lagi bikin kamu lebih nyaman gitu. Terus mungkin pagi kamu bisa diisi sama aktivitas yang relaksasi gitu. Mungkin kamu bisa menikmati pagi kamu dulu kayak gitu. Terus kamu bisa mulai dengan sarapan. Kamu biasa makan sarapan berat atau pas makan di ringan aja? Biasanya kalau makan, misal aku bangun pagi gitu, aku Bangun pagi kamu jam berapa? tergantung sih. Kalau kuliah ya aku biasanya bangun pagi itu pun kalau bangun. Terus Kalau nggak bangun, kalau nggak bangun kuliah. ya nggak kuliah gitu, siang jadinya gitu. Kurang-kurangin ya kak. Kakak mau nggak? Ya jadi kalau misalnya di pagi dan aku ada jadwal aktivitas gitu, aku biasanya nggak sarapan. Jadi aku baru makannya itu, baru ngisi tenaganya itu di siang biasanya tuh. Bahkan kalau emang lagi bener-bener padat banget, aku biasanya ngisinya tuh di sore, dan aku jarang ganjel untuk kayak cemilan kayak gitu, jarang sih. Berarti sehari biasanya makan berapa kali? 3 sih, 3 tuh aku biasanya mulai kalau nggak dari siang sore, terus nantinya ke malam, dan nantinya tengah malam. Berarti nggak sarapan ya? Enggak. Coba kita coba ganti kali ya biar lebih enak. Mungkin kalau bisa diganti di makan 3 kali sehari, di pagi hari saat sarapan, terus mungkin di siang hari, sama di malam hari. Untuk sore harinya mungkin kamu nanti bisa isi dengan cemilan-cemilan aja gitu, kayak yang ringan-ringan dan yang mungkin yang lebih sehat, kayak tadi aku bilang bisa diganti dengan buah, atau mungkin bisa cracker, atau ya cemilan-cemilan yang bisa ngeganjil perut kamu untuk sampai malam hari nanti gitu. Oke, di pagi hari kamu habis makan, kamu bisa melakukan aktivitas dan lain-lain. Siang kamu makan lagi nanti, dan kamu lakukan aktivitas lagi.
kamu lakukan aktivitas lagi. Belet ngilang deh ya. Balik lagi kita ke pagi nih. Di pagi kamu bangun, kamu bisa sarapan, terus kamu bisa mungkin setelah itu melakukan aktivitas kamu, mungkin kamu bisa relaksasi lagi dulu juga biar badan lebih enak, stretching badan mungkin biar lebih nyaman juga melakukan aktivitas yang lainnya gitu. Terus kalau emang kamu tidur siang, Tidur sih, cuman aku nggak tahu bisa dibilang sering atau enggak. Gimana ya, waktu tidur siang tuh senyamannya, tapi itu lebih mudah dibandingkan tidur malam. oke, ntar coba kamu kalau bisa emang siang ngantuk, dicoba untuk tidak tidur biar tidur langsung di malam hari kali ya, biar tidur di malam hari biar lebih nyaman tidur malam harinya gitu, biar lebih enak gitu. Terus mungkin mau makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam kali ya, tapi jangan lebih dari jam 8 atau jam 7 malam yang tadi aku bilang, karena itu udah mendekati waktu tidur kamu kan, ntar kamu bisa mengganggu lagi waktu tidur kamu kayak gitu. Mungkin kalau misalnya dari siang ke malam yang jaraknya cukup jauh, kamu bisa isi dengan cemilan-cemilan yang sehat yang aku bilang. Sore bisa kamu isi sama yogurt, atau mungkin kamu bisa isi sama quaker, atau mungkin buah-buahan, atau mungkin makanan-makanan ganjil yang bisa kamu makan lah untuk menjaga lapar kamu sampai malam hari nanti gitu. Terus kamu juga kalau misalnya kamu tuh harus ingetin dari kamu, kalau misalnya udah mulai masuk sore, mulai kurangin lah yang kafein, makanan yang tinggi lemak, terus yang susah untuk dicerna karena kan mengganggu kualitas hidup kamu juga kayak gitu. Mulai atur sama diri kamu sendiri kayak gitu. Terus kayak udah kalau udah sore, mungkin kamu bisa waktu kosong kamu pakai buat olahraga mungkin, yang biar lebih enak, buat aktivitas kamu lebih nyaman dan hidup kamu lebih enak nantinya. Atau mungkin sebelum tidur kamu bisa stretching badan biar lebih enak tidurnya, bisa. Begitu sih untuk pola makan dan pola hidupnya. Sama mungkin bisa dikurangi sedikit lah rokok-rokoknya. Mungkin yang sehari ini biasa kamu pakai 2 bungkus bisa jadi sebungkus, yang biasanya dipakai sekali rokok bisa 5 batang jadi 3 batang kayak gitu, bisa mulai dikurangi aja. Jadi kalau dari konsumsinya aku harus atur kayak gitu ya. Dan untuk kalau misal aku nggak nyaman, karena kan tidur untuk bisa masuk ke tidur itu kan lama ya. Nah itu gimana tuh? Karena kan itu kan buat aku nggak nyaman gitu. Biasa aku harus nungguin dulu malam sejam gitu. Coba pakai yang metode inhale sama exhale. Itu ada metode itu dimana kamu kalau udah tidurnya susah, mungkin kamu bisa narik nafas, buang nafas, relaksasi diri, tenangin diri kamu. Mungkin juga bisa ditambah dengan lagu-lagu yang nyaman, yang bikin kamu situasi hidup kamu lebih nyaman kayak gitu, bisa sih. Atau mungkin kamu bisa pakai pengharum ruangan yang lebih nyaman, hirupnya di tubuh kamu yang lebih segar. Kamar kamu situasinya lembab apa enggak? Nah, jangan lembab ya, usahakan, soalnya juga bisa mengganggu kualitas hidup kamu juga gitu. Bisa dibantu dengan itu. Jadi aku bakal coba. Ya, mungkin itu dari aku sih gitu dulu. Mungkin ada lagi yang mau kamu tanyain. Gak ada. Oke, sekarang gimana perasaan kamu? Apakah lebih nyaman, lebih enak, atau mungkin masih mengganggu? Tidak ada yang keluar ternyata sama sekali. Aku rasa udah lumayan membantu lah untuk sekedar mengungkapkan masalahnya aja, dan udah banyak membuat aku tenang sih, karena sekarang kan aku udah pasti tahu ya apa penyebabnya apa, solusinya kayak gimana dan strateginya gimana gitu. Dan aku sendiri memang apa ya, benar-benar ingin berubah gitu. Jadi semoga aku benar-benar bisa ngelewatin prosesnya gitu. Oke, ya. Jadi ular. Ya, terima kasih kamu sudah percaya untuk bercerita kepada saya. Sudah meluangkan waktu juga untuk datang ke sini jauh-jauh menemui saya gitu.
untuk kerahasiaan cerita kamu, semua yang kamu ceritakan tadi yang sudah kamu sampaikan kepada saya jamin kerahasiaannya. Identitas kamu juga saya rahasiakan dan tidak akan ada yang tahu dan kemana-mana, bocor kemana-mana gitu. Ya, terima kasih, semoga kamu sehat selalu ya. Sekian video konseling dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga mendapat hikmah yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiba-tiba berubah ini. Udah berterima kasih. Karena Anda sudah membayar jasa saya. Soalnya emang banyak tunggakan juga. Saya terikat pinjol. Halo, selamat besukan. Semoga besukan nyamannya itu bagus loh. Iya, yuk kita bikin yuk. Kurang-kurangin ya kak. Kakak mau nggak? Bagus sekali. Mahasiswa sekarang trennya gitu ya. Budayanya begitu kak. Hancur ya. Dan kelihatan kayak anak baik. Ya. Ya magel. Iya, ngaruh kan aku ulang soalnya tadi. Ya soalnya aku cerita juga di sini. Aku kan cerita mbak. Iya maaf ya kak ya. Saya bingung kak. Aduh. Gimana sih? Udah nggak usah cerita sama saya kak. Resign saya kak. Maaf ya kita maaf ya. Oke. Yeay.